Ya, kita mendengar dengan sangat jelas statement dari Pak Joko Widodo ketika berbicara tentang penegakan hukum, bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil tanpa pandang bulu. Nah, saya kira ini ujian, ini tantangan dari apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden kita. Kita tentu berharap bahwa pimpinan puncak pemerintahan kita hari ini mampu menunjukkan konsistensi ucapannya dan sekaligus komitmen dalam penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu. Dalam berita lainnya masih di Gelora, menyambung yang informasi tadi, kita lihat di sini judulnya Gibran diduga terseret korupsi bansos, PKS dukung KPK berantas korupsi tanpa tebang pilih. Beredar kabar Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bantuan sosial atau bansos. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bansos langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Ya, kita lihat sampai trending 1 itu sempat di hari kemarin. Ya, pasalnya Gibran diketahui merekomendasikan PT Sritek untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian bansos. Jadi selain terlibat dalam proyek pembagian bansos juga pembuatan tasnya. Barangkali begitu maksudnya ya. Dalam hal ini PT Sritek berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Jadi konteksnya dalam sebagai pemasok tasnya. Terkait hal tersebut, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera memberi tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama besar, Mardani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih, kata Mardani dalam akun Twitternya @Mardani Alisera. Mardani juga mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi bansos yang semakin menggurita tersebut. Mardani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi bansos tersebut yang membawa nama Gibran dan PT Sritek. Ya, hari ini rakyat jelata dipaparkan dengan sebuah proses-proses yang menyakiti hati rakyat, yang mengkhianati amanat rakyat. Dan tentu saya kira sangat boleh jadi Gibran Rakabuming bukan satu-satunya yang terlibat dalam kasus ini. Mungkin ada banyak lagi yang lainnya dari kubu yang sama. Paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Bagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang, luar biasa pemimpin bangsa. Luar biasa katanya. Luar biasa apanya Pak Erik? Luar biasa memalukannya ya. Jokowi sudah mengaku dia tidak suka BLT tapi demi kepentingan anaknya maka dia turun langsung sebagai jurkam bagi-bagi sembako di depan istana. Memalukan sekali gitu. Sejauh mana peran Kemensos di 4 bulan terakhir akhir tahun 2022 dan awal tahun Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar
masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Common sense bahwa penyebab kerusakan bangsa ini Pak Jokowi, gitu ya. Jadi mungkin saja pengkritisannya justru ke sana. Bisa saja juga menjadi pendukung, pensupport daripada ya Jokowi makzulkan saja. Itu kan bisa saja Pak, gitu kan. Besok lah kita akan diskusikan. Satu. Yang kedua, yang sudah pasti Pak, adalah ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Karena ini sudah menjadi bacaan publik, bacaan dunia akademik, oligarki Pak. Kalau oligarki bukan demokrasi. Itu kedaulatan di tangan sekelompok orang. Ya, gimana gitu. Itu Pak caranya mengembalikan kedaulatan rakyat? Nah, ya itu tadi gitu kan. Kalau memang sumber penyakitnya ada pada presiden sekarang, presiden cepat ganti dulu. Setelah itu kita tata, kan bisa Pak, itu sumber penyakit hilang, gitu kan, baru kita tata. Atau kalau enggak, ya gitu, rakyat sendiri yang memperjuangkan kedaulatan dirinya. People power. People power. Jadi people power itu bukan hanya wacana, gitu kan, tapi bisa menjadi fakta, realita, gitu, ketika memang ada keadaan yang menuntutnya. Nah, ini agak lewat sedikit Pak Rizal. Tadi ketika kita bicara aksi rakyat, people power dan seterusnya akan jalan, sebetulnya ada juga ini perlawanan nih kalau masih bicara dalam konteks kontestasi yang kemarin. PDIP ini sedang mengajukan gugatan ke PT UN. Bagaimana prediksi Pak Rizal? Ini signifikan nggak nanti hasilnya? Untuk satu kegiatan perlawanan bagus, gitu kan, menunjukkan bahwa PDIP tidak menerima begitu saja, gitu kan, putusan MK, dia masuk ke PT UN. Tapi kalau prediksi, gitu ya, prediksi ketika rezim begitu kuat, gitu kan, apalagi mungkin didukung oleh kekuatan global, misalnya, ini kan kepentingannya besar, saya kira akan ditolak. Dalam pengertian begini, nantinya kalau saya memprediksi nih, PT UN tidak berwenang. Oh, kalau gitu saya jadi ingat juga. Pak Rizal kan baru pulang dari Jakarta. Gugatan sidang ijazah palsu Jokowi. Itu hasilnya? Ya, hasilnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Jadi ini jadi satu modus Pak. Tidak berwenang gitu. Jadi mungkin saja PT UN bilang ini kan sengketa pemilu. Itu bagiannya MK. Balikin lagi gitu kan. Kami tidak berwenang, PT UN bisa begitu. Seperti kemarin kita, masa ijazah palsu kan gugatannya perdata Pak. Perdata itu gitu kan, kedua pihak kedudukannya sama. Tapi dalam prakteknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu justru tidak menyamakan kedudukan. Bagaimana konkretnya? Apa yang menjadi bagian pandangan, pendapat dari pihak tergugat, ya terutama istana Jokowi kan yang digugatnya ini, gitu kan. Diikuti aja oleh hakim, termasuk sidang online, gitu. Sidang online itu kita nggak setuju, itu penggugat tidak setuju. Tempo hari online, dulu tempo hari kan, tapi dia paksakan kemauannya tergugat diikuti oleh hakim. Melanggar nggak Pak? Kan menurut saya konteks perdata melanggar karena harus ada kesepakatan dulu kedua pihak. Ketika yang satu keberatan, ya hakim harus bijak, nggak boleh memaksakan. Satu, pas kemarin juga putusan sela Pak, lucu gitu, putusan sela berdasarkan eksepsi katanya pihak tergugat 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian dinyatakan pengadilan tidak berwenang tanpa kita tahu apa isi eksepsinya. Dalam pengertian
dalil pertimbangan hukumnya sampai ke menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Nggak ada, ujuk-ujuk ada ininya saja, dan itu juga kita cari, Pak. Masa disembunyikan? Aneh. Dan seharusnya putusan itu, Pak, termasuk putusan sela, dibacakan di depan umum dan para pihak hadir. Sampainya begitu. Begitu, HIR tuh, Pak, aturan hukum acara. Jadi, saya ingin mengingatkan ini ke sahabat AJT semua, karena kemarin kan terfokus ke kontestasi Pilpres. Ini sebetulnya Pak Rizal dan kawan-kawan kan sebagai penggugat ya. Saya prinsipal penggugat. Nah, Pak Rizal dan kawan-kawan ini sebagai prinsipal penggugat sudah dari sangat lama menggugat, meminta 14 kali sidang. 14 kali sidang. Intinya sih pengen lihat mana ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Sesimpel itu. Tapi ternyata prosesnya jadi sangat ribet sekali sampai terakhir kemarin itu tadi yang terakhir Pak Rizal sampaikan ya, pengadilan katanya tidak berwenang. Tapi informasinya tidak dibacakan secara semestinya. Tidak. Nah. Ini sedang kita akan adukan ke Komisi Yudisial. Jadi ini follow up-nya. Follow up karena ini ada pelanggaran etik gitu kan, dan prosedur gitu kan. Juga kepada Mahkamah Agung langsung kita laporkan karena dia punya pengawasan hakim. Baik. Gitu kan. Itu sudah akan kita lakukan, kuasa hukum nanti akan melakukan itu gitu kan. Karena ada hal yang janggal. Ya bagaimana online ini menjadi penyiasatan dan penyesatan hukum. Penyiasatan dan penyesatan. Iya, penyiasatan dan penyesatan hukum karena ini berhubungan dengan istana. Jadi istilahnya tadi peradilan sesat. Peradilan sesat. Rechterlijk dwaling. Jadi akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Iya. Langkah lain ada Pak? Ada, nanti kita akan mungkin dua pilihan, banding. Kalau putusan sela bisa dibanding. Oh iya. Ya, masih kita banding atau nanti kita diskusikan dengan kuasa hukum apakah kita mengajukan gugatan baru. Terus saja nggak nyerah, Pak. Gitu. Yang penting kan kita minta sederhana. Iya. Ya Pak Jokowi tunjukkan gitu, punya ijazah enggak? Itu kalau punya asli enggak? Cuman gitu, Pak. Itu aja ya susah kok. Gitu aja repot. Sampai berbelit-belit begini sampai akhirnya putusan selanya tidak berwenang, berarti kan menghindar, Pak. Dengan tidak berwenang tidak ada kesaksian, tidak ada pembuktian, gitu kan? Ya tidak bisa dia buktikan apa-apa, sehingga menambah keyakinan bahwa dua kemungkinan, satu tidak punya ijazah, atau kedua punya tapi tidak asli. Baik. Pak Rizal, barangkali ini sebagai pertanyaan terakhir yang seperti biasa mungkin bisa disambung dengan closing statement. Jika ini terus berlarut-larut, tadi Pak Rizal sudah sampaikan ini tidak akan berakhir, akan terus digugat sampai misalkan Pak Jokowi lewat 29 Oktober selesai, kemudian ini masih bisa atau sudah tidak berlaku gugatan? Masih bisa. Sidang ijazah bisa. Masih bisa. Ijazah ini kan sepanjang melekat dengan dirinya pribadi, Pak. Ijazah. Tapi dampaknya barangkali sudah tidak ada atau ada? Ada. Nanti kan kalau dia melakukan pemalsuan pidana, Pak. Pidana. Iya kan? Dia melakukan pemalsuan, itu kan, atau berita bohong, apalah. Nanti kan akan ada celah-celah kriminal itu. Ya, dan itu nggak tergantung kedudukan sebagai presiden. Begitu turun juga berlanjut, gitu kan. Jadi sehingga menjadi misi akhirnya atas berbagai kebobrokan pemerintahan Jokowi ini, gitu kan, makzulkan, tangkap, adili, gitu kan, ya penjarakan.